Welcome to Weekly Investment Podcast bersama saya Ferdiansyah Putra dari Ispring Investment Indonesia untuk Prudential Indonesia. Lebih dari 600 saham yang terdaftar di indeks harga saham gabungan, dan sering kita mendengar istilah large cap, mid cap, dan small cap stock dalam pengelompokannya. Ketiga kategori pengelompokan saham, yaitu large cap, mid cap, dan small cap stock, erat kaitannya dengan kapitalisasi pasar, di mana pengkategorian saham didasarkan pada besaran kapitalisasi pasarnya. Kapitalisasi pasar sendiri merupakan salah satu dari banyak parameter yang digunakan investor untuk menentukan risiko investasi. Kapitalisasi pasar adalah besarnya total nilai suatu perusahaan terbuka yang tercatat di bursa, yang dapat dihitung dengan mengkalikan seluruh saham yang beredar dari suatu perusahaan dengan harga saham pada periode tertentu. Sedangkan bobot pasar suatu saham menunjukkan seberapa besar bobot saham tersebut di dalam indeks, yang biasanya dihitung dengan kapitalisasi saham tersebut dibagi dengan total kapitalisasi semua saham. Biasanya, bobot pasar suatu saham dinyatakan dalam bentuk persentase. Misalnya, bobot pasar saham A di Bursa Efek Indonesia 9%. Berarti, total nilai kapitalisasi saham A adalah 9% dari seluruh total kapitalisasi saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Semakin besar nilai kapitalisasi pasar, semakin besar pula ukuran atau bobot emiten tersebut di bursa. Di Ispring Investment Indonesia sendiri, saham yang masuk dalam kategori saham large cap adalah saham dengan bobot pasar lebih dari 3%. Mid cap adalah saham dengan bobot pasar antara 1-3%, dan small cap adalah saham dengan bobot pasar kurang dari 1%. Large cap stock sendiri merupakan saham-saham yang memiliki kapitalisasi pasar yang besar, dan umumnya adalah saham perusahaan besar. Biasanya, saham large cap masuk juga dalam kategori saham blue chips atau saham unggulan. Namun, perlu diingat bahwa untuk dapat masuk ke dalam kategori saham blue chips, selain kapitalisasi pasar, investor harus mempertimbangkan hal-hal lainnya, antara lain kinerja keuangan dan manajemen, fundamental perusahaan, likuiditas saham, dan lamanya perusahaan melantai di bursa. Dikarenakan kapitalisasinya yang besar, maka harga saham unggulan tidaklah mudah untuk dipermainkan, sehingga cenderung tidak terlalu berfluktuasi dan lebih liquid atau mudah diperjualbelikan di bursa, dan juga diasumsikan memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan saham-saham berkapitalisasi menengah atau kecil. Sementara mid and small cap merupakan saham-saham dengan kapitalisasi yang lebih kecil dibandingkan dengan large cap, dan biasanya juga berasal dari perusahaan kelas menengah dan kecil. Mid small cap sering juga dianggap memiliki peluang investasi yang bagus karena valuasi yang rendah dan berpotensi untuk menjadi large cap stock dalam jangka panjang. Namun demikian, dilihat dari sisi lainnya, perlu dipertimbangkan terkait kondisi likuiditas dan fundamental dari perusahaan-perusahaan tersebut, di mana terkadang dinilai kurang liquid dan lebih berfluktuatif, serta berisiko karena rentan terhadap gejolak pasar. Dana investasi saham yang beredar di Indonesia ada yang berfokus di saham large cap, namun ada pula yang berfokus di saham mid and small cap, tergantung strateginya. Melihat pada basis portofolionya, umumnya kedua jenis dana investasi tersebut akan memiliki karakteristik yang berbeda. Dana investasi saham mid-small cap cenderung lebih berfluktuatif dan agresif dibandingkan dengan dana investasi saham large cap. Demikian pula dengan risikonya. Dana investasi saham mid-small cap juga cenderung lebih berisiko dibandingkan dengan dana investasi saham large cap. Namun, hal ini biasanya sejalan pula dengan potensi imbal hasil yang ditawarkan. Dalam kondisi indeks sedang tinggi, maka saham-saham large cap sudah tidak memiliki banyak ruang untuk naik. Beda halnya dengan saham-saham mid-small cap yang lebih bergerak lincah. Imbal hasil juga berpotensi lebih tinggi, namun lebih berfluktuatif. Sementara dalam kondisi market yang sedang turun, dana investasi saham large cap umumnya tetap memiliki kemampuan untuk bertahan dibandingkan dengan dana investasi mid-small cap. Demikian Weekly Investment Podcast dari Ispring Investment Indonesia untuk Prudential Indonesia. Semoga bermanfaat dan salam investasi.